Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haki Wilansyah dari kelas 12 B nomor absen 26. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang DBMS, DDL, dan DML. Masuk ke pengertian DBMS yaitu suatu sistem atau software dirancang khusus dalam mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Selanjutnya ada bahasa DBMS. Di sini yang pertama ada DDL, yaitu Data Definition Language. Dipakai untuk menggambarkan desain dari basis data secara menyeluruh. Yang kedua, membuat tabel baru, membuat indeks maupun mengubah tabel. Yang ketiga, perintah dasar termasuk create, alter, rename, drop, dan show. Selanjutnya ada DML, yaitu Data Manipulation Language, yang dipakai untuk memanipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, penambahan data yang baru ke dalam suatu basis data, menghapus dan mengubah data pada suatu basis data. Dan yang terakhir, perintah dasar insert, select, update, dan delete. Contoh DBMS. Yang pertama ada Oracle. Perangkat ini memiliki beragam fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Bahkan perangkat ini juga memiliki pemrosesan transisi dengan performa yang sangat tinggi. Dengan kemampuan yang mumpuni tersebut, sehingga tidak heran jika software ini dijual dengan harga yang sangat mahal dengan sistem komputerisasinya yang rumit. Namun untuk memenuhi kriteria seperti pada pengertian DBMS atau Database Management System, perangkat ini tidak perlu diragukan lagi dalam hal keamanan. Yang selanjutnya ada Firebird, yaitu perangkat lunak DBMS lainnya adalah Firebird sebagai sistem manajemen basis data yang relasional. Firebird menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQL 2003 dan ANSI SQL 99 serta dapat bekerja pada OS Windows dan Linux. Yang selanjutnya ada MySQL, salah satu aplikasi yang termasuk vendor DBMS yang merupakan salah satu aplikasi umum dan yang paling banyak digunakan oleh pengguna data maupun para programmer. Dan terakhir ada MariaDB, aplikasi DBMS yang merupakan aplikasi database dari MySQL. Aplikasi ini tercipta melalui inisiatif oleh para pengembang atau developer yang mana sebelumnya mereka menggunakan MySQL. Itu yang berikutnya ada SAM. SAM adalah sebuah paket perangkat lunak atau software yang sistem penamaannya diambil dari akronim atau gabungan dari kata Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan Perl. Dan sebagai info, huruf X pada awal kata sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan 4 sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam instalasi SAM. Langkah pertama, kita download SAM melalui website Apache, yaitu websitenya di apacheframe.com/org/n/index.html. Seperti ini tampilannya, itu ada download, ada pilihan ada Windows, Linux, dan juga untuk OS X. Oke, langkah kedua, lakukan instalasi. Setelah Anda selesai mengunduh, selama proses instalasi mungkin Anda akan melihat pesan yang menanyakan apakah Anda yakin akan menginstalnya. Tekan next untuk melanjutkan instalasi, yaitu dengan mengklik tombol next. Dan selanjutnya masuk pada langkah kedua. Pada tampilan selanjutnya akan muncul pilihan mengenai komponen mana dari exam yang ingin Anda install. Beberapa pilihan seperti Apache dan PHP adalah bagian penting untuk menjalankan website dan otomatis diinstal. Yang penting di sini install yaitu Apache, MySQL, PHP, dan juga PHP-admin. Selanjutnya Anda tekan next. Yang langkah kedua, silahkan pilih folder tujuan di mana exam yang ingin Anda install. Ini folder C, exam. Tinggal pilih next. Dan langkah selanjutnya yaitu pada halaman selanjutnya Anda akan mendapat pilihan apakah Anda ingin menginstal Bitnami untuk SAM, dimana nantinya dapat Anda gunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Jika sudah, selanjutnya tekan tombol next. Oke, selanjutnya pada video ini langkah ini proses instalasi SAM akan dimulai. Setelah berhasil diinstal, SAM akan muncul notifikasi dan langsung menjalankan kontrol panel. Silahkan klik finish. Oke, untuk menjalankan SAM, langkah ketiga, silahkan buka aplikasi SAM, kemudian klik tombol start pada Apache dan MySQL akan berwarna hijau seperti gambar di bawah ini.
yaitu yang kita jalankan yaitu MyApache dan juga MySQL. Oke, cara akses MySQL via localhost itu pertama jalankan SAM control panel, lalu tekan start pada Apache dan MySQL. Yang kedua, mengetes server lokal jika sudah berjalan dengan menulis localhost atau dengan mengetik 127.0.0.1 di browser. Oke, yang selanjutnya adalah cara akses MySQL via CMD. Yang pertama, start, lalu ke aksesoris command prompt, maka akan tampilan gambar seperti di samping. Yang kedua, ketikkan perintah yang seperti yang ada di gambar juga, yaitu dari cd kita keluar ke c SAM MySQL, lalu ke bin, lalu mengetik MySQL root, lalu kita klik enter dan kemudian masuk ke MariaDB. Yang selanjutnya, ketik show database untuk melihat semua list database. Di sini ada beberapa database. Kemudian kita mengetikkan nama database. Di sini contoh saya menggunakan Sistemasi. Dan selanjutnya ketik show tables. Maka seperti yang di samping ini, maka tabel dari database yang telah dipilih yaitu MariaDB dalam kurung Sistemasi ada show tables. Di sini ada beberapa tabel di dalam database Sistemasi. Kemudian kita klik select from nama tabel, yaitu select from seperti contoh saya mengambil user menu. Juga ada beberapa menu. Nah, selanjutnya mengetikkan nama tabel yaitu deskripsi. Di sini yaitu user menu memiliki field ID dan menu. Tipenya ada integer, yang menu varchar, yang ID dapat tambahan yaitu extra yaitu auto increment. Sintak STL. Perintah create sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Dan bisa membuat sebuah query dengan contoh create database nama yang seperti ini. Nah, kedua ada perintah show. Perintah ini digunakan untuk menampilkan sebuah database atau tabel yang ada dengan contoh show database atau tabel. Oke, selanjutnya adalah perintah use. Perintah ini digunakan untuk memilih dan membuka database. Sintak seperti use nama database, seperti contoh use pelatihan. Oke, yang selanjutnya yaitu perintah create. Nah, itu sebuah perintah kamu bisa gunakan membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru ataupun sebuah kolom yang baru. Kamu juga bisa membuat sebuah query dengan contoh create database nama underscore database. Oke, selanjutnya adalah perintah alter. Biasanya digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom serta menambahkan lainnya. Kita selanjutnya di sini ada rename yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada. Bila menggunakan perintah ini, maka query-nya menjadi rename table, nama table to nama baru. Perintah drop bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom dengan indeks. Yang selanjutnya ada perintah show. Di sini perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Yang selanjutnya adalah sintak DML. Yang pertama, sintak DML ada perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah database. Yang berikutnya ada perintah select. Pada perintah ini kamu dapat menggunakan dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Selanjutnya ada perintah update. Ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, maka kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa memperbaiki menggunakan perintah ini. Yang selanjutnya juga ada perintah delete. Perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Oke, sekian dari saya mengenai presentasi mengenai materi ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan yaitu live sintaknya. Yang pertama kita klik Windows R, lalu kita ke CMD, kita cd, kita keluar dulu sampai kita ini adalah live sintaknya. Yang pertama untuk masuk ke CMD kita Windows R,
kita ketik enter lalu oke. Dan selanjutnya kita klik ini CD 2 kali sehingga kita masuk ke folder C aja, lalu kita klikkan C exam. Setelah itu CD ke kita pindah folder ke MySQL, kita masuk ke bin, lalu kita masukkan MySQL min root. Untuk itu jangan lupa untuk mengaktifkan sumnya, yaitu Apache dan juga MySQL. Setelah diaktifkan akan tampil yaitu welcome to the MariaDB monitor. Selanjutnya aku memberi contoh yang pertama kali, yaitu show database untuk menampilkan seluruh database yang pernah dibuat sebelumnya. Show databases. Oke, di sini terampil beberapa database. Oke, kita akan membuat tabel baru, yaitu dengan menuliskan create database. Mungkin di sini adalah sekolah. Oke, query oke. Yang ini tandanya berarti database sekolah sudah dibuat. Selanjutnya kita setelah dibuat, maka kita akan menggunakan database sekolah, yaitu dengan memasukkan sintak use sekolah. Oke, kita enter. Oke, database changed. Kita sudah masuk ke sekolah, jadi dengan tanda ada MariaDB, lalu di dalam kurung ini ada sekolah. Dan kemudian kita karena kosong, kita memasukkan membuat tabel, yaitu dengan menuliskan create tabel. Dan mungkin data underscore sekolah. Itu dengan memasukkan beberapa data di dalamnya, dengan kurung, yaitu ID, oke. Untuk sebelum itu kita enter dulu. Nah, supaya jelas kita masukkan ID sebagai integer. Setelah itu koma kita masukkan itu nama, mungkin nama sekolah, yaitu dengan tipe datanya varchar dengan maksimal data 100. Selanjutnya kita titik koma, maksudnya. Nah, selanjutnya yaitu alamat, nama sekolah dengan tipe data yang sama, yaitu varchar. Mungkin kita masukkan 200. Oke, setelah sudah, mari kita enter. Kita masukkan dua ini, kita juga seperti ini, kita enter. Nah, very oke, berarti kita sudah membuat tabel yang isinya ada ID, nama sekolah, juga nama, dan juga alamat. Oke, yang selanjutnya kita melihat isinya, yaitu dengan mengetikkan DESC atau DEX absen. Oke, DEX absen, koma. Oke. Oh,
misalkan itu DESC data sekolah di koma. Nah oke, di sini ada 3 field, yaitu ada ID, nama, dan juga alamat. Yang selanjutnya kita akan memasukkan data di dalam tabel yang sudah dibuat tadi, yaitu dengan masukkan kode yaitu insert into data sekolah kita buka kurung, yaitu ID, nama, dan juga alamat. Dengan isinya yaitu values, misal di sini ID-nya 1, namanya sekolah SMK negeri, setelah itu kita masukkan alamat, misal sekolah lokasi di Kota Malang. Oke, sudah kita selesai menggunakan tutup dengan titik koma. Kita enter. Oke, very oke, berarti data sudah masuk. Yang selanjutnya kita pilih seluruh data yang ada di tabel, yaitu dengan select bintang from data, yaitu data sekolah, titik koma. Oke, di sini ada yang muncul data yang kita inginkan tadi, yaitu ID 1, namanya SMK negeri dengan alamat Kota Malang. Selanjutnya kita akan mengupdate tabel ini, yaitu dengan sintak update set nama sama dengan menjadi SMK kita tambahin angka di sini, misalnya 4. Oke, SMK negeri 4. Oke, seperti ini. Oke, ini nggak pakai 2, kita hanya pakai 1 ini. Oke, SMK negeri 4 where yaitu dir ID sama dengan 1, koma. Oke. Oh, sini ada error. Oke, kita ulangi lagi. Jadi
kita update set. Oh, sini ada kesalahan, yaitu database yang kita masukkan yaitu update data underscore sekolah ternyata set kita update nama set nah kita kayak update data sekolah ini. Data sekolah set nama sama dengan misal yang kita tadi yaitu misal SMA Negeri 4 where yaitu ID sama dengan 1. Oke, carry OK dan row match change 1 yang tandanya sudah berhasil. Oke, kemudian kita select bintang from lagi. Select bintang from lagi, cara kita spasi, select bintang from data sekolah, yang 2 titik koma. Oke, sudah terubah dari awalnya dari SMK Negeri juga masuk SMK Negeri 4 dengan huruf besar semua. Kemudian sesudah kita select from, coba kita drop, kita hapus tabelnya, yaitu bentar drop table data sekolah. Oke, very oke. Ini tandanya berhasil. Kemudian kita select tentang from yaitu data underscore sekolah. Kita ulangi dengan kesalahan, saya like. Select bintang from data sekolah. Sesudah kita drop, di sini ada error, yaitu yang membuktikan bahwa tabel data sekolah di database sekolah sudah tidak ada. Dan selanjutnya
selanjutnya kita show database lagi ke awal, show database titik koma. Oke, di sini ada database sekolah dan kita coba hapus database-nya, yaitu drop database sekolah. Kita titik koma, kita enter dan query OK. Nah, kita cek lagi apakah sudah benar kehapus database-nya, yaitu dengan show databases titik koma. Oke, di sini sudah tidak ada lagi database sekolah. Dan ini sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak salah, mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.